Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat sore. Pemberita firman dan pelayan bertugas menyambut dengan sukacita kehadiran saudara-saudara untuk beribadah. Kiranya kesetiaan beribadah kepada Tuhan merupakan ungkapan syukur nyata dan menjadi persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan di hadirat Allah. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Diaken Nyonya Estevin Dotulong Nelwan. Umat Tuhan, mari berdiri untuk memulai ibadah, diawali dengan menyanyikan himne Pelkat PKP. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Maha Kasih yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, kami naikkan puji syukur atas pemeliharaan-Mu bagi kami yang masih diberi kesehatan sampai saat ini, bahkan waktu untuk beribadah. Kiranya Roh Kudus Tuhan menyertai ibadah kami ini dan membuka hati pikiran kami, sehingga kami boleh mengikutinya dengan baik dan firman yang diwartakan dapat menjadi pedoman dalam hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Haleluya, pujilah nama Tuhan, pujilah hai hamba-hamba Tuhan.
Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Dipersilahkan duduk. Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, ibu-ibu PKP, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus sebelum kita masuk pada pembacaan Alkitab. Siapkan bacaan kita pada malam hari ini. Bacaan kita terambil dari Markus 6 ayat 6b sampai 13. Ibu-ibu yang ada di rumah atau di mana saja yang mengikuti acara kebaktian PKP kita pada malam hari ini, harap mempersiapkan bacaan kita. Ya, kalau sudah siap, mari kita berdoa minta bimbingan Roh Kudus. Ya Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, di hadapan kami sudah terbentang firman-Mu yang akan kami baca bersama-sama pada malam hari ini. Kiranya Tuhan buka hati pikiran kami, Roh Kudus-Mu ada di dalam hati kami agar supaya kami boleh membaca, mendengar, teristimewa Tuhan kami melakukan firman yang kami baca pada malam hari ini. Pakai bibir mulut hamba-Mu, urapi hamba-Mu yang akan menjadi saluran berkat pada malam hari ini, agar apa semua yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu adalah kata-kata firman Tuhan yang membangunkan iman percaya seluruh anggota PKP yang mengikuti kebaktian pada malam hari ini. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Amin. Saya undang kita berdiri. Saya undang kita berdiri semuanya, Ibu. Ya. Mari kita mendengarkan firman pada malam hari ini. Markus 6 ayat 6b sampai 13. Yesus mengutus ke-12 rasul. Itu judulnya. Saya mohon dengan sangat agar supaya ibu-ibu mengikuti pembacaan firman ini dengan saksama, karena dalam khotbah saya tidak akan mengulang-ulang bacaan firman. Jadi biar seluruh jemaat atau ibu-ibu PKP mengikuti dengan saksama isi daripada pembacaan firman pada malam hari ini. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat. Roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju.
Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Yang berbahagia mereka yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. 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 Ibu-ibu PKP yang saya hormati, saya mohon izin untuk membuka masker agar supaya saya lebih comfortable untuk berbicara, dan jemaat silakan duduk, ibu-ibu silakan duduk, dan bagi tim yang bekerja pada malam hari tetap mempergunakan masker tentunya dengan melaksanakan prokes yang ditentukan. Jadi saya minta izin untuk buka masker. Ibu-ibu kekasih Tuhan, pada malam hari ini saya akan memulai khotbah atau renungan pada malam hari ini dengan sebuah cerita, ilustrasi yang berhubungan dengan bacaan kita tentu malam ini. Ini sebuah cerita true story, ya. Karena judul pada malam hari ini adalah berdua lebih baik daripada sendiri, jadi saya ada story dulu ya untuk memberikan relax kepada ibu-ibu yang mendengar, atau mungkin juga ada bapak-bapak yang mendengar ya. Oleh sebab itu saya membukanya dengan sebuah cerita yang benar-benar terjadi, di mana kesaksian seorang yang sangat dikenal di benua Afrika, yang membawa banyak orang yang bertobat di Afrika, di benua Afrika. Dia adalah Dr. David Livingstone. Ya, Dr. David Livingstone adalah seorang misionaris yang sangat terkenal. Ya, ketika dia di dalam kesaksiannya, di saat dia mengunjungi atau balik kembali setelah dia bertugas, ketika dia berada di universitas, ya, di suatu universitas Glasgow, di mana dia alma mater di situ, ya, dia maju menuju podium dengan tertati-tati, ya, dengan tangan yang sudah agak lemes, tergantung lemah, dan juga tubuhnya juga yang sudah gemetaran, ya, dan juga dengan kulitnya yang sudah tidak ya, namanya sudah tua, ya. Nah, dia tertati-tati menuju ke podium, ya. Kenapa dia sudah menjadi seperti itu, menjadi lusuh? Karena dia pernah berhadapan dengan seekor harimau ketika dia masuk di belantara Afrika. Ketika dia maju ke depan lalu dia bersaksi, dia menyaksikan apa yang dia alami selama dia masuk ke benua atau ke belantara Afrika. Ya, dia memulai kesaksiannya. Ketika dia lulus, ketika dia diwisuda sebagai seorang dokter, dia seorang dokter, diwisuda sebagai seorang dokter. Ya, ketika dia diwisuda, ya, dengan susah payah orang tuanya memberikan dia segala sesuatu agar supaya lulus dengan baik dan dia harus menjadi seorang dokter. Tapi ternyata setelah lulus dia mengambil keputusan yang berbeda. Dia mengambil keputusan untuk menjadi misionaris yang terkenal, yang akan membawa banyak jiwa, mewartakan firman Tuhan di belantara benua Afrika. Yang kita tahu benua Afrika adalah yang tandus, ya, yang tidak berkenan, sebenarnya hanya cocok untuk binatang-binatang liar dan binatang buas, ya. Tapi dia mengambil keputusan untuk menjadi misionari di sana, dan dia masuk ke belantara benua Afrika. Setelah itu dia berhadapan dengan seekor harimau,
ya, seekor harimau yang hampir saja mengoyak-ngoyak seluruh tubuhnya, ya. Dan pertemuan dengan seekor harimau itu sekaligus menjadi sebuah berkat buat dia. Karena kenapa? Dalam keadaan yang hampir tercabik-cabik tubuhnya, dia sempat bertemu dengan seorang misionaris lagi yang ditempatkan di benua Afrika, seorang hamba Tuhan yang bernama Robert Moffat. Dialah yang melayani agar supaya David Livingstone menjadi sembuh. Ya, nah pendeta Robert Moffat, dia memiliki seorang anak yang cantik bernama Mary. Ya, merekalah yang merawat David Livingstone sehingga sampai sembuh, dan akhirnya dia menikahi Mary. Dan mereka mengambil bagian lagi untuk melanjutkan pelayanan masuk keluar ke hutan belantara. Ya, akhirnya mereka memiliki keturunan, mereka mempunyai anak 3, dan singkat cerita, karena beratnya di dalam perjalanan mereka, jauh dari fasilitas kesehatan, tidak bisa juga berkomunikasi dimanapun karena berada di hutan belantara, tapi mereka tetap menginjil, mereka mencari jiwa untuk membuat jiwa-jiwa itu bertobat. Mereka dikaruniai dengan 3 orang anak, dan ketika anak mereka yang paling kecil mendapat demam, sakit, akhirnya meninggal. Anak mereka meninggal, dan akhirnya Dr. David Livingstone mengambil keputusan bahwa Mary harus kembali ke London membawa 2 anaknya. Ya, akhirnya Mary istrinya kembali ke London dan mengurusi anaknya bersekolah dan sampai selesai. Sekian tahun lamanya David Livingstone masih melanjutkan perjalanannya. Akhirnya di usia yang sudah tua dan sudah rentan, dia sakit-sakitan, dia ambil keputusan untuk kembali lagi ke London untuk melihat orang tuanya yang dia sudah rindukan setelah berpisah puluhan tahun. Ketika dia kembali ke rumah, dari kejauhan dia melihat kenapa ada banyak orang yang ada di dalam rumah. Ya, ternyata orang yang berkumpul itu adalah orang-orang yang baru saja menguburkan ayahnya yang baru meninggal. Betapa sedihnya David Livingstone karena tidak bisa bertemu lagi dengan ayahnya. Dia menangis, tapi dia tetap tegar. Dia harus kembali ke pelataran apa yang dia harus lakukan. Akhirnya dia membawa Mary kembali lagi ke benua Afrika untuk masuk keluar hutan, untuk melayani terus menerus. Dan apa yang terjadi? Lagi-lagi Mary mendapatkan demam di tengah-tengah hutan, nggak ada pengobatan, susah. Akhirnya Mary juga meninggal. Akhirnya Mary meninggal, dikuburkan sendiri oleh suaminya, ya, di bawah pohon. Akhirnya Dr. David Livingstone tinggal sendiri lagi, tapi dia tetap dengan setia melayani. Walaupun dia sudah ditandu oleh orang-orang, dia tetap melayani sampai ajal tiba. Dia meninggal di tengah-tengah hutan benua Afrika. Ya, tugasnya selesai, tapi dia selalu berkata bahwa pakai aku Tuhan. Aku sudah menyelesaikan semua pekerjaan saya. Dan apa hasilnya? Dari hasil pelayanan, Dr. David Livingstone menghasilkan 2 juta orang bertobat di benua Afrika dan merupakan cikal bakal sebuah gereja di Afrika. Dan Dr. David Livingstone sangat dikenal adalah seorang misionari yang berhasil membawa jiwa dan memiliki dan mendirikan sebuah gereja dan semua kemudian berkembang. Itulah perjuangan seorang Dr. David Livingstone, mengikuti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ya. Nah, malam ini bacaan kita, ya, ibu-ibu kekasih yang saya cintai di dalam Tuhan, ya. Malam ini bacaan kita diberi judul berdua lebih baik daripada sendiri. Ya. Perikop malam ini dibuka dengan kata lalu. Lalu itu adalah sebuah kata penghubung di mana perikop yang kita akan pelajari ini, kita akan baca ini berarti ada hubungannya dengan perikop yang tadi pagi kita baca. Ya, karena ini mulai dari kata lalu.
Kata lalu adalah kata penghubung. Perikop yang kita baca tadi pagi adalah berbicara tentang perjalanan bagaimana Tuhan Yesus masuk keluar pintu, kemudian dia melayani, dia memberikan kesaksian-kesaksian, dia masuk ke sinagoga, dia masuk ke tempat-tempat untuk berbakti, berdoa, dan dia membuat mujizat. Banyak mujizat yang dia lakukan, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang yang sudah meninggal. Dan tibalah dia pada kota kelahirannya, yaitu Nazaret. Tapi sayang, justru di Nazaret dia tidak diterima, dia ditolak. Itu yang kita baca tadi pagi. Ya, Yesus ditolak di kotanya sendiri. Makanya dia mengatakan biasanya rasul-rasul dihargai, dihormati di mana-mana tempat, tapi ternyata tidak di tempat kelahirannya sendiri. Itu yang terjadi. Lalu apakah Tuhan Yesus berhenti? Atau kalau istilah kita bilang kapok, tidak mau melayani lagi? Tidak, dia tetap. Ketika dia melakukan pelayanan di mana-mana dia pergi, selalu dia membawa ke-12 muridnya. Ya, ternyata saat Tuhan Yesus masuk keluar kemana-mana, dia selalu membawa murid-muridnya, dan itu merupakan field training untuk mereka. Dia sedang mentraining mereka bagaimana caranya, karena satu saat nanti dia akan berpisah dengan mereka. Field training, training lapangan. Ya, saya pernah menjadi seorang manajer training lapangan. Ya, ketika kita training di kelas, kita hanya memberikan secara teori. Tapi untuk prakteknya, kalau teori marketing, kita mesti bawa ke lapangan, field training. Kita mesti unjukkan bagaimana caranya meyakinkan orang, bagaimana membuat icebreaker, bagaimana memulai menggali kemampuan, menggali kebutuhan orang, kemudian kita jelaskan apa produk yang kita jual. Itu adalah training, field training. Itu juga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia memberi contoh. Dan akhirnya ketika kita membaca perikop pada saat ini, ya, pada saat ini dia mengatakan, ya, bahwa lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ya, ia memanggil ke-12 muridnya dan mengutus mereka. Jadi murid-muridnya kita secara pribadi dipanggil untuk melayani. Tapi kalau diutus, dia mengatakan hanya berdua-dua saja. Ya, hanya berdua-dua saja. Ya, diutus kenapa? Hanya berdua-dua saja. Harus berdua-berdua saja. Ya, supaya kalau berdua nanti ada saling kerjasama, saling menopang, saling kontrol, ya, saling memberikan masukan, saling memotivasi, ya. Itu yang Tuhan Yesus maksudkan, agar supaya kita bekerja tidak boleh one man show, ya, harus ada teman. Untuk supaya kita juga dikontrol, kalau ada kesalahan kita diberi masukan, agar supaya pemberitaan firman Tuhan benar-benar sempurna. Ya, mereka juga diajar untuk hanya bergantung pada kuasa yang Tuhan Yesus berikan. Ya, sekali lagi mereka diajar untuk hanya bergantung pada kuasa yang Tuhan Yesus berikan. Ya. Dan tidak mengandalkan diri sendiri, ya, tidak mengandalkan diri sendiri, tidak perlu memikirkan masalah materi dan fasilitas. Itu kita sudah baca tadi, bahwa Tuhan mengatakan ketika kamu berjalan tidak perlu kamu bawa roti, tidak perlu bawa makanan, tidak perlu bawa apa saja, tidak perlu bawa uang, tidak perlu, karena kita kenal bahwa masyarakat Yahudi adalah masyarakat yang penuh kasih. Mereka selalu memberikan pelayanan kepada hamba-hamba Tuhan yang melayani. Ya, mereka punya kehidupan yang penuh kasih. Jadi kita tidak perlu khawatir. Artinya, ketika murid-murid Tuhan Yesus untuk pergi ke lapangan, mereka tidak usah memikirkan masalah-masalah jasmani, masalah materi dan fasilitas, karena itu automatically akan tersediakan. Mereka hanya boleh membawa apa tadi yang kita baca? Tongkat. Kenapa tongkat? Tongkat paling tidak kalau ketemu ular ya bisa dihajar dengan tongkat. Tapi selebih dari itu adalah tongkat, itu berarti adalah suatu kekuatan Tuhan yang diberikan kepada mereka. Penyertaan Tuhan
ya, lambang daripada penyertaan Tuhan terhadap imam-imam pada saat itu, ya. Nah, sekali lagi, mereka tidak boleh mengandalkan masalah pribadi, masalah materi dan fasilitas. Tidak perlu memikirkan itu. Kenapa begitu? Supaya mereka fokus. Supaya mereka fokus pada tugas mereka. Ya. Apa fokus mereka? Tugas mereka yang diberikan oleh Tuhan adalah apa? Ya. Pemberitaan firman Tuhan sehingga membuat banyak orang bertobat. Ya. Mereka juga harus mengusir roh-roh jahat dan juga harus menyembuhkan orang-orang sakit. Itu bisa kita baca di ayat 12 dan 13. Ya. Mereka juga hanya boleh mempergunakan sandal, ya, agar supaya comfortable ketika berjalan. Ya, tidak boleh memakai pakaian yang double. Ya, begitu rincinya. Ya, itu menandakan bahwa masalah materi tidak perlu kita pikirkan, karena itu sudah tersedia dengan sendirinya. Ya, mereka juga harus menyembuhkan orang sakit. Jadi fokus mereka juga ketika ada penolakan, ya, tentu akan ada penolakan. Ya, mereka tidak perlu reaktif ketika ditolak. Mereka tidak perlu reaktif, apalagi ngotot, apalagi marah. Tidak boleh, ya. Andaikan gagal, kita gagal membawa jiwa, kita ditolak, tidak boleh masuk rumah seseorang atau keluarga, ya. Kalau kita ditolak, itu harus diresponi dari sudut pandang Tuhan. Ya, jadi kita berpikir bahwa ya, penolakan ini ketika saya melakukan pekerjaan ini karena saya lakukan untuk Tuhan, demi kemuliaan nama Tuhan. Saya tidak perlu sakit hati. Ya, sekali lagi, andaikan kita gagal bawa jiwa, kita ditolak, kita harus meresponinya dari sudut pandang Tuhan, bukan dari sudut kekecewaan pribadi kita. Ya, ditolak memang paling tidak enak. Ya, siapa sih yang suka ditolak? Cinta ditolak juga apalagi, ya. Ditolak paling tidak enak. Ya, semangat bisa redup kalau kita ditolak. Sukacita bisa hilang. Rasanya ingin menyerah kalau ditolak. Tapi ketika kita ditolak, apa yang kita baca tadi? Apabila kita masuk di rumah-rumah penduduk, ya, kemudian mereka menerima kita, tinggallah di situ. Tapi kalau ada keluarga yang menolak, tidak mau menerima kita, apa yang kita lakukan? Di dalam firman tadi kita sudah baca, kebaskanlah debu yang ada di kakimu, tinggalkan rumah itu. Ya, kebaskan debu di kakimu adalah sebuah kebiasaan Yahudi Ortodoks. Ya, ketika orang Yahudi berada di luar kampung halaman mereka, ketika mereka masuk di daerah Yahudi, mereka harus mengebaskan debu, karena mereka menganggap bahwa daerah mereka itu adalah daerah yang suci. Sehingga apabila mereka mengebaskan debu di kaki mereka, berarti mereka masuk di tempat yang suci. Begitu juga kalau kita ditolak, dikatakan kebaskanlah kakimu, ya, berarti rumah tangga itu atau keluarga itu tidak mau menerima kita. Ya sudah, dia tidak mau menerima pertobatan, tidak mau menerima firman Tuhan. Ya sudah, tinggalkan dia. Itu yang dianjurkan. Ya, kebaskanlah kakimu. Nah, sekaligus kalau kita melihat apabila pelayanan kita, apabila kita ditolak, apabila kita gagal, ya, kita juga harus sadar. Oleh sebab itu perlunya ada teman. Makanya sekali lagi, berdua lebih baik daripada sendiri. Ada teman kita yang akan memotivasi kita. Ya, kegagalan atau penolakan yang kita terima, anggaplah itu sebagai cambuk, ingatkan kita untuk andalkan Tuhan dengan kuasanya. Ya, mungkin kita kurang bijak dalam memaparkan kabar baik. Ya, mungkin kita terlalu mengandalkan kehebatan kita dalam berkata-kata dengan mempergunakan kata-kata yang sulit, kata-kata teolog yang tinggi, sehingga membuat jemaat mungkin bosan dengarnya atau mungkin tidak mengerti, terlalu jauh. Itu juga merupakan satu batu sandungan sehingga kita tidak disukai, ya. Dan bukan karena kita melihat
bahwa itu bukan penolakan kepada Tuhan. Mungkin kita introspeksi diri, penolakan terhadap cara kita, the way bagaimana kita berbicara, ya. Bukan ada kata-kata yang mengatakan it is not what you say, bukan apa yang kamu katakan, but the way you say it. Tapi bagaimana cara kita mengucapkan itu sehingga kita diterima. Ya, disinilah kita butuh teman. Jadi dalam pelayanan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya adalah sebaiknya kita punya teman. Sangat penting kita memiliki teman yang akan menghibur kita, yang akan memotivasi kita, memberikan dukungan, dorongan, ya, apabila kita melakukan suatu kesalahan atau kekeliruan. Karena bersalah adalah human. Ya, kita perlu ingat ini. Nah, ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, ibu-ibu PKP yang saya cintai, malam ini, ya, apa yang kita dengar ini bukan hanya untuk atau cerita tentang bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan para murid-muridnya, tetapi automatically ini buat kita juga sebagai anggota PKP. Apakah kita sebagai seorang presbiter? Sebagai presbiter, tugas kita adalah melayani. Memang sudah tugas kita melayani. Ya, namun agak berbeda pada saat ini kita berada di suatu kondisi yang berbeda dengan zaman Tuhan Yesus berjalan-jalan masuk keluar pintu atau masuk keluar kampung. Sekarang dalam kondisi seperti ini ada COVID-19, tentu kita tidak bisa keluar kemana-mana, tapi tetap kita melakukan pelayanan seperti apa yang kita lakukan pada malam hari ini kepada para presbiter. Kita tetap melayani, dan kalau bisa kita memiliki teman yang akan memberikan, mengontrol kita, tetap melayani dalam kondisi apapun. Kita bersyukur di tengah-tengah pandemik yang seperti ini, walaupun kita tidak boleh kebaktian tatap muka, tapi kita masih tetap bahwa firman Tuhan tersebar kemana-mana karena kecanggihan elektronik dan kemana-mana bisa mendengar firman Tuhan. Justru lebih hebat lagi daripada yang dulu. Kita cuma datang ke rumah. Ini semua akan mendengar. Ya, adalah satu kesempatan yang paling indah. Jadi Tuhan izinkan pandemik ini terjadi agar supaya firman Tuhan tersebar di mana-mana tempat. Ya, jadi bagi kita sebagai presbiter, sebagai anggota PKP, kita tetap melakukan tugas kita, dan juga tentunya terutama untuk kita ibu-ibu PKP, baik yang bekerja maupun yang berada di rumah, ya, tentu kita ingat himne yang baru kita nyanyikan tadi. Kita tadi menyanyikan himne. Apa yang harus kita lakukan? Ada 3 komando Kristus. Apa aja itu? Ya, diakonia, melayani, ya, marturia, bersaksi, dan koinonia, bersekutu. Itu 3 komando Kristus yang harus kita lakukan. Selain itu juga kita ingat, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia mengatakan, dia berpesan kepada murid-muridnya, pergi ke seluruh dunia, ya, kabarkan Injil, tetapi harus dimulai dari Yerusalem baru dulu, Yudea, Samaria, dan di ujung-ujung bumi. Berarti selalu dimulai dari rumah tangga kita sendiri dulu. Ibu-ibu, kekasih-kekasih dalam Tuhan, ibu-ibu PKP yang ada di rumah, tugas kita adalah tugas yang berat. Di tangan ibulah kebahagiaan keluarga kita. Ibu harus menjadi tiang doa di setiap rumah. Seorang ibu yang harus setiap pagi membangunkan seluruh isi rumah, anak-anak, cucu, mertua, dan siapapun. Ayo, morning call GPIB, morning call GPIB. Itu tugas ibu. Saya nggak tahu apakah ibu-ibu melakukan ini di rumah. Ayo ibu-ibu, kalau belum, mari kita melakukan. Setiap pagi ada morning call GPIB. Mari, bangunkan, dari jam 6 sudah mulai. Itu tugas ibu-ibu. Ya, ibu-ibu harus menjadi tiang doa, jangan menjadi tiang garam seperti istri Lot. Jangan menjadi seperti keluarga Ananias dan Safira. Ya, marilah kita menjadi ibu-ibu yang benar-benar bertanggung jawab di dalam kemajuan keluarga kita. Ya, ingat itu tugas ibu-ibu. Jangan lupa ibu-ibu diciptakan oleh Tuhan dalam penciptaannya. Lebih dulu menciptakan
Adam. Setelah itu Tuhan mengatakan tidak baik Adam sendirian. Lalu diciptakanlah seorang wanita sebagai penolong. Kalau sebagai penolong, mana lebih kuat? Yang ditolong atau penolong? Penolong dong. Berarti kita penolong kepada suami kita. Menolong, mendukung suami kita dalam keadaan apapun. Itu tugas para orang tua, para ibu. Ya, saya masih ingat Jaya Suprana, seorang yang memiliki Guinness Book of Record. Dia mengatakan memang seorang wanita adalah superior. Wanita adalah superior. Kenapa superior? Karena surga ada di bawah telapak kaki ibu. Benar? Surga ada di bawah telapak kaki ibu. Yang ada ibu kota bukan bapak kota. Yang ada ibu pertiwi bukan bapak pertiwi. Bukankah hebat ibu-ibu kita? Bukan berarti membuat kita GR lalu kita pandang enteng kepada suami pula, tidak. Ya. Tapi ingat, memang benar ibu itu superior banget. Apa yang kita tidak bisa lakukan ibu-ibu? Kita bisa perbaiki genteng, kita bisa perbaiki got, kita bisa melakukan apa saja dan kita melahirkan. Sementara suami nggak bisa melahirkan, bukan? Itulah kehebatan sang ibu. Ya, jadi kita bangga menjadi seorang ibu dan kita juga menjadi mediator dimanapun kita berada. Ya, jadi tugas ibu itu adalah tugas yang berat. Ya, di tangan ibu lah segala kesuksesan yang terjadi, baik oleh suami kita, anak-anak kita, anak mantu kita, cucu-cucu kita, dan tetangga-tetangga dimanapun kita pergi, kita menjadi berkat. Kita menjadi berkat. Ya, kita sebagai ibu, bagaimana kita bisa melihat, menakar apakah kita ini berada di dalam rel yang Tuhan kehendaki. Ketika kita bertetangga, ketika kita bersosialisasi, apakah kedatangan kita ditunggu-tunggu, dinanti-nantikan oleh masyarakat. Ya, apakah keberadaan kita menjadi berkat untuk orang lain. Dan mereka akan mengatakan, oh ibu ini anggota GPIB Tugu, hebat, anggota jemaat itu suka menolong, dan lain-lain. Disitulah kita dilihat. Ya, jadi ibu-ibu kembali lagi saya katakan bahwa tugas kita sebagai seorang ibu, kita juga diberi tugas untuk melayani, mewartakan firman Tuhan. Ya, jangan berpikir bahwa mewartakan firman Tuhan harus jadi pendeta, harus jadi diakon, harus menjadi presbiter. Tidak, ibu-ibu mewartakan firman Tuhan di rumah sendiri. Utamakan di rumah sendiri. Jadi contoh di dalam rumah kita masing-masing. Ya, kita juga sesuai dengan khotbah yang minggu yang lalu juga, kita harus menjadi penjala orang. Itu yang menjadi tugas, dan biarlah tugas yang kita emban ini benar-benar diberkati oleh Tuhan. Kehidupan kita menjadi berkat di dalam keluarga kita masing-masing, dan juga dimanapun kita berada, teristimewa untuk kemajuan pelayanan di GPIB Tugu. Mari kita berkarya, mari kita tetap semangat. Ya, begitu juga kita mendukung program pemerintah untuk mensukseskan supaya virus COVID-19 tidak merebah kemana-mana, tidak akan terjadi klaster-klaster baru di GPIB Tugu. Mari kita juga turut membantu pemerintah untuk melaksanakan prokes yang seperti kita sudah lakukan pada malam hari ini. Amin. Ibu yang kekasih dalam Tuhan, silakan menyanyi lagu. Sudah dinyanyikan lagu itu, doksologi, sebelum doa syafaat. Ya, kita akan Beri
kekasih dalam Tuhan, mari kita akan masuk ke doa syafaat. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang kami sapa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan pada malam hari ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami sudah boleh melaksanakan, mengikuti kebaktian Pelkat PKP pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik. Engkau memberikan kami kesempatan untuk duduk di sekitar firman-Mu, untuk belajar firman-Mu, agar supaya kami boleh membawa banyak jiwa datang kepada Engkau. Pada malam hari ini Tuhan, secara khusus kami mau berdoa Tuhan, untuk seluruh segenap anggota PKP di GPIB Tugu, baik dia sebagai seorang presbiter, kiranya Tuhan memberkati pelayanan mereka, berikan mereka kesungguhan dalam melayani Tuhan, dan biarlah Tuhan yang akan pakai hidup mereka sebagai pelayan, sebagaimana mereka sudah menjanjikan menjadi sebagai pelayan tanpa pamrih, seperti apa yang dilakukan oleh Dr. David Livingstone di benua Afrika. Tuhan berkati para presbiter, para ibu-ibu PKP, anggota PKP yang juga presbiter, Engkau berkati pelayanan mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk seluruh anggota PKP, baik dia seorang ibu yang mungkin sedang bekerja, baik dia bekerja work from home ataupun sudah bekerja tatap muka, Tuhan juga memberkati, berikan kemampuan agar supaya bisa melakukan pekerjaan dengan baik. Dari pekerjaan mereka Tuhan, mereka boleh dinilai, mereka beroleh promosi. Tuhan berkati untuk keberkatan rumah tangga mereka masing-masing. Sebagai seorang ibu yang bekerja, Tuhan berkati. Seorang ibu rumah tangga juga, Tuhan Engkau memberkati agar supaya dia boleh kuat dalam menopang suaminya, menolong suaminya Tuhan, agar keluarga mereka bahagia, agar keluarga mereka sehat, mempersiapkan segala sesuatu di rumah Tuhan, memimpin, membimbing anak-anak yang Tuhan karuniakan atas kehidupan ini adalah tugas daripada para ibu. Oleh sebab itu Tuhan, bagi ibu-ibu yang berada di rumah, Tuhan kuatkan, berikan kesehatan sempurna di dalam memimpin, membimbing anak-anak, baik anak-anak yang masih kecil, masih bayi, masih sekolah, playgroup, TK, walaupun mereka juga sudah SMP, SMA, bahkan ada yang kuliah. Tuhan berkati, berikan kemampuan kepada ibu-ibu agar supaya Tuhan mereka bisa melakukan tugas mereka dengan baik. Teristimewa mereka boleh menjadi tiang doa yang membawa keluarga mereka Tuhan akan pengenalan lebih dekat lagi kepada Tuhan. Berdoa juga Tuhan untuk ibu-ibu yang menghadapi anak mantu, yang menghadapi anak-anak, yang menghadapi siapa saja yang bersama-sama dengan mereka di rumah, yang berhadapan dengan tetangga-tetangga, bersosialisasi dimanapun. Tuhan juga berkati ibu-ibu Pelkat PKP ini Tuhan, agar supaya mereka boleh membawa diri mereka sebagai saksi yang hidup dimanapun mereka berada Tuhan, agar supaya mereka boleh membawa banyak jiwa sesuai dengan apa yang Tuhan sudah ajarkan kepada murid-murid-Mu. Tuhan, banyak sekali kebutuhan yang dibutuhkan oleh kaum PKP Tuhan, kiranya Engkau berkati senantiasa apapun yang mereka butuhkan di dalam kehidupan mereka, di dalam keluarga mereka, dalam mengurus seluruh keberadaan keluarga. Tuhan berikan kemampuan kepada mereka Tuhan. Kami hanya mau serahkan seluruh anggota PKP yang mungkin punya masalah, mungkin ada yang sedang sakit, kiranya Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Mereka yang sempat terkapar karena COVID-19, Tuhan juga memberikan kesempurnaan. Kiranya Tuhan juga memberkati setiap anggota PKP dimanapun mereka ditempatkan, dimanapun mereka berada. Kami serahkan semua di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba Tuhan, Bapak Pendeta, KMJ dan juga segala anggota presbiter Tuhan bersama keluarga. Kiranya Tuhan berkati juga satu persatu agar supaya bisa mengemban tugas dengan baik, menjalankan pelayanan di gereja kami ini Tuhan. Kami menyerahkan semua di dalam tangan-Mu, seluruh pelkat Tuhan. Kiranya Tuhan juga akan memberkati agar supaya seluruh kebaktian dalam rangka juga bulan Pelkes ini bisa berjalan dengan baik. Kami serahkan semua di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk negara dan bangsa kami. Kiranya Tuhan berkati negara bangsa kami di tengah-tengah pandemik yang sedang mewabah, supaya perbaikan ekonomi Tuhan bisa berjalan dengan baik, juga supaya pemutus hubungan antara COVID bersama masyarakat Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberikan akal budi bijaksana kepada Bapak Presiden dan aparat negara, baik yang ada di kota maupun sampai di desa-desa. Kiranya Tuhan memberkati agar supaya mereka benar-benar melakukan tugas mereka dengan baik demi kepentingan masyarakat umum. Kami berdoa juga Tuhan secara khusus untuk tim garda terdepan yang menangani COVID.
Kiranya Tuhan yang ditempatkan di rumah-rumah sakit yang menangani pasien-pasien COVID, para dokter, nurse, ataupun sopir, ataupun pelayan, Tuhan memberikan mereka kekuatan, imun yang kuat agar supaya mereka boleh mampu melakukan tugas mereka di tengah-tengah mewabahnya COVID yang sekarang ini sedang merebak, baik di daerah kami di ibu kota Jakarta maupun di sekitar kami tinggal. Kiranya Tuhan memberikan mereka kemampuan. Mereka yang sudah terkapar Tuhan sembuhkan, mereka yang sudah meninggal Tuhan berikan penghiburan kepada masyarakat, kepada keluarganya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan di mana-mana tempat terjadi masalah-masalah, terjadi gempa bumi di mana-mana tempat Tuhan, mengingatkan kami bahwa Tuhan menunjukkan kuasa-Mu Tuhan di tengah-tengah, karena Engkau berfirman bisa melalui juga apa yang sedang terjadi di sekitar kami. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan melindungi. Secara khusus lagi Tuhan kami berdoa Tuhan untuk keamanan di sekitar gereja kami GPIB Tugu dan lebih luas lagi di Jakarta Utara. Tuhan berkati agar supaya kami hanya punya kebebasan untuk memuji, membesarkan nama-Mu, agar supaya kami masih tetap melakukan kebaktian-kebaktian seperti ini walaupun kami tidak semuanya bisa datang ke gereja. Kami serahkan semua di dalam tangan-Mu, segala sesuatu yang berhubungan dengan pandemi COVID-19 ini agar supaya segera berlalu, supaya pelayanan-Mu akan segera berjalan seperti biasanya Tuhan. Banyak hal yang kami mau pohonkan kepadamu Tuhan, tapi mulut hamba-Mu yang tidak sempurna Tuhan akan menyempurnakan doa kami. Kami akan bawakan doa sempurna yang seperti Tuhan sudah ajarkan kepada murid-murid-Mu, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi dan di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat Tuhan, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah pesan Alkitab dalam 1 Tawarik 16 ayat 29 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Umat Tuhan, mari berdiri untuk berdoa. Ya Tuhan Yesus di dalam surga, dalam ibadah pelkat TKP ini, kami mempersembahkan semua berkat yang telah kami terima dari-Mu, yang Kau limpahkan dalam hidup kami.
Terimalah persembahan syukur kami ini, agar dapat dipakai bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Umat dipersilakan duduk. Ucapan terima kasih. Kami atas nama pengurus Pelkat PKP dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Ibu Diakon Estefin Dotulong Nelwan sebagai pemberita firman pada ibadah Pelkat PKP sore ini. Juga kepada operator sound system, pemandu lagu, organis, dan tim Inforkom yang sudah mendukung hingga ibadah PKP secara virtual dapat berjalan dengan baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ibu-ibu PKP yang saya kasihi, akhirnya kita akan mengakhiri kebaktian kita pada malam hari ini. Ingat, firman Tuhan yang kita sudah dengar tadi adalah lebih baik berdua-dua daripada sendiri dalam melayani. Ibu-ibu PKP yang saya cintai, pergilah dengan damai sejahtera Kristus, kembalilah ke dalam kehidupan sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.